Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kita sering ya menjumpai baca-baca di postingan-postingan sosmed ya, para cyclist itu dengan bangganya dia memposting personal best, personal record, dan ya pokoknya segala achievement yang berhubungan dengan fisiknya gitu. Jadi setelah cycling, terus dia mendapatkan suatu prestasi, achievement, baik itu di event atau di latihan, ya mereka menjadi sangat luar biasa bahagia, senangnya luar biasa. Kemudian mereka memposting, kemarin saya 30 menit selesai misalnya dalam berapa kilo, tapi sekarang ini 29 menit. Jadi itu personal record dan sebagainya ya. Jadi itu adalah personal record dari perbaikan ya fisiknya yang lebih meningkat begitu ya, akibat dari olahraganya yaitu cyclingnya ini. Tapi jarang sekali, makanya saya mau membuat episode kali ini ya. Jadi saya mau membuat suatu episode ini yang sebisa mungkin itu beda, dan sebisa mungkin itu belum ada orang yang membuatnya gitu. Kalaupun ada mungkin tapi sedikit gitu. Jadi enggak yang populis atau yang viral, yang rame-rame enggak, tapi yang pelan-pelan. Bila kita merundungkan setelah menonton episode ini, oh iya benar ya benar juga ya. Nah seperti itu loh ya. Jadi ada sesuatu yang menggugah begitu ya. Yaitu apa? Yaitu episode kali ini saya mau menonjolkan tentang brain health ya, kesehatan otak ini loh. Bukan hanya kesehatan fisik ya, bukan hanya kesehatan jantung ya, bukan hanya kesehatan otot-otot kita ya, dimana tanpa mereka ya, tanpa otot yang bagus, yang kuat, dan jantung yang kuat ya juga kita nggak bisa olahraga. Tapi terlebih penting kita nggak menyadari bahwa ada satu yang jauh lebih penting dari itu juga, yaitu otak loh. Ya, bagaimana dengan kesehatan otak kita? Bagaimana dengan kondisi otak kita itu? Ya, itu yang sering kita abaikan, dan jarang sekali orang yang mengekspos, jarang sekali orang yang olahragawan ya, atau content creator tak siapa yang mengekspos atau yang membicarakan tentang brain health ya. Nah saya kepingin membuat episode tentang brain health ini karena itulah yang ya, maklum saja saya sudah kepala 5 loh ya. Saya harus jaga brain health saya baik-baik ya. Kalau misalnya saya diberi umur panjang sama Tuhan, tapi terus saya nggak bisa ingat apa-apa, nah terus ya secara medis mungkin istilah-istilah dari lupa dan pikun itu ada itu misalnya Alzheimer, kayak Parkinson, tak apa-apa, itu istilah penyakit yang kita ketahui secara medis ya. Nah, selagi kita masih kuat misalnya, selagi kita misalnya masih bisa berolahraga, ya kenapa kita kok tidak melatih juga brain health kita gitu ya. Nah bagaimana melatih brain health ini? Nah saya temukan lewat pengalaman saya selama saya bersepeda loh ya. Selama saya bersepeda ya. Anda pulang dari bersepeda misalnya. Setelah Anda bersepeda, terus kemudian Anda pulang.
tentunya Anda membawa pengalaman-pengalaman seru kan. Ya, bukan hanya membawa pulang personal best. Ya, kalau saya sudah nggak bisa personal best sudah. Ya, waktu saya yang 6 bulan lalu aja saya nggak bisa ngejar sudah sudah makin melambat ya, makin melambat 2 menit, makin melambat lagi 2 menit, lama-lama jadi 10 menit itu ya. Tapi saya abaikan semua itu, nggak apa-apa. Saya sekarang orientasinya kan berbeda ya. Saya lebih berfokus ke exercise my mind, brain health begitu ya. Jadi saya usahakan untuk mengingat rute-rutenya, jalan-jalannya. Saya bila bersepeda ini selalu melihat lingkungan untuk melatih otot mata saya dalam memfokus jarak jauh dan dekatnya itu loh ya. Jadi saya kan matanya minus ya. Jadi saya upayakan untuk melihat hal-hal yang hijau-hijau begitu, hijau-hijau. Ya, itu untuk melatih mata saya agar mata saya itu segar begitu. Dan saya juga upayakan supaya selalu kena matahari gitu. Ya. Jadi bila matahari yang bersinar itu membuat kita waspada begitu ya, membuat kita, badan kita ini ready begitu loh ya. Makanya selalu enak kalau misalnya kita bangun pagi terus terkena matahari, kita sepedaan begitu ya. Walaupun mendung juga enak untuk sepedaan karena dingin ya. Nah, jadi ada suatu kejadian misalnya ketika saya bersepeda kemudian saya kesasar ya. Nah, disitulah akhirnya tanpa kita sadari dulu, kita ini masuk ke panic mood begitu. Waduh, di mana ini? Ya, apalagi kalau Anda ikut event kesasar, tambah panic moodnya double ya kan? Karena jangan saya kesasar di sini lama, terus saya harus kembali lagi berapa kilo, terus nanjak lagi. Nah ini itu hal-hal yang semua masuk di otak Anda yang akhirnya kecamuk begitu loh ya. Sehingga membuat otak Anda itu bekerja keras ya. Neuron-neuronnya di otak Anda ini, listrik-listriknya itu kayak gitu, mendorong Anda untuk keluar dari masalah itu ya. Nah, ya. Mungkin pada saat itu yang ada dalam benak Anda yaitu survival mode ya, panic mode. Tapi setelah itu Anda juga tidak menyadari bahwa Anda bisa keluar gitu. Anda ternyata bisa keluar, entah ditolong orang atau entah ditolong Anda sendiri dengan cara misalnya ya entah apa, misalnya kembali lagi atau ikuti lagi, lihat Google Map dan sebagainya, tanya orang. Ya itu, berkomunikasi sama orang yang di daerah itu yang ada. Pak, ini jalannya kemana? Kalau saya terusin lagi kemana? Nah itu kan membuka wawasan otak Anda ya. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan manusia ya, untuk berinteraksi dengan lingkungan ya. Jadi bukan fisik Anda kan ya. Ya walaupun fisik Anda menunjang untuk mendorong sepedanya itu mengayu. Tapi otak Anda ini kan bekerja. Otak Anda itu akhirnya bekerja untuk memberikan solusi Anda keluar dari masalah begitu. Ya, itu contoh satu yang saya sering alami ketika saya long ride dan kemudian saya hilang jejak begitu ya, artinya kesasar begitu. Itu satu. Nah, ternyata sewaktu saya pulang sampai di rumah baru saya menyadari justru saya kesasar itu saya belajar banyak. Justru karena saya kesasar saya mendapat pengalaman baru. Justru saya kesasar saya melihat rute baru, lingkungan baru, dan
Setelah saya kembali, saya analisa di Google Map. Oh, ternyata ini bisa tembus sini. Ini saya bisa tembus sini. Ini tembus sana. Nah, wacana baru kan. Pelajaran baru. Ya, wacana baru. Sesuatu yang baru. Nah, bagus untuk otak kita. Bagus. Ya. Pengalaman yang lain misalnya. Keseruan dan ketegangan, yaitu seru dan tegang. Ya, seru dan tegang gimana? Misalnya pada waktu itu saya diajak ke Selorejo ya dengan itu yang terkenal itu membuat konten di IG Pak Setio Pramono itu, ya, dia yang menunjuk jalan. Wah, rutenya seru-seru. Ya maklum, karena saya belum pernah melewati rute seperti itu. Wah, saya menikmati sekali. Bukan hanya nikmatnya, tegangnya juga. Bayangkan waktu itu Bendungan Selorejo itu. Ternyata di sisi sana juga banyak rute-rute off-road. Ya saya bersyukur, saya menikmatinya, sangat menikmatinya. Kemudian waktu saya melewati jalanan sudah berbatu, terus kayak sungai begitu. Nah saya kan belum pernah seperti itu. Ya saya pernah lah sedikit di gravel Blitar, tapi itu hanya sedikit. Tapi ini sungainya dalamnya sedengkul lebih dan saya harus melewati pakai sepeda loh. Ya, dan bawahnya itu bukan pasir seperti yang di Blitar itu masih pasir. Ini batu-batu tajam. Dan saya nyontoh kemudian. Ya apa sih depan saya itu sepedanya. Ternyata di depan saya ada contoh. Kalem aja. Cadence-nya kalem aja. Pokoknya asal jalan. Anda gak akan ngeblak. Saya ikuti. Dan saya berhasil. Ya. Jadi pengalaman yang menegangkan itu membuat kita alert gitu loh. Tapi kita setelah itu kita belajar sesuatu yang baru. Saya belajar sesuatu yang baru. Ternyata begini. Nah, jadi orang-orang bersepeda yang melintasi sungai itu ternyata begini. Nah, belajar sesuatu yang baru. Kemudian kepingin mengulangi lagi. Nah itu otaknya itu terekam di otak. Membuat otak kita ini sehat. Ya. Jadi kok nyut asik nah begitu ya. Jadi otak kita memberi sinyal, ini loh yang saya butuhkan untuk kesehatan otakku, bukan hanya kesehatan jantungku, bukan hanya kesehatan otot-ototku, tapi otakku juga butuh begitu. Ya, ini 2 pengalaman ya. Ya, terus pengalaman-pengalaman lain misalnya. Setelah apa semua yang Anda dapatkan, pengalaman-pengalaman semua yang Anda dapatkan, entah itu pengalaman pahit, entah itu pengalaman bagus dan sebagainya, tentunya kan Anda akan pulang ya. Sampai di rumah kan. Ya, setelah sampai di rumah ngapain? Masa Anda diam aja? Ya tentunya kan istri atau suami Anda tanya, "Loh kok sampai segini? Kok sampai lama?" Atau kalau Anda bercerita, Anda menceritakan ulang perjalanan Anda. Oh, di tengah jalan saya begini loh, saya kesasar. Ternyata kok apik ya. Di tengah jalan begini. Saya menemukan tempat wisata baru yang apiknya luar biasa. Bagus, bersih, asri, damai. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Dan segala pengalaman-pengalaman itu Anda ceritakan dengan istri atau suami Anda ya. Dalam hal ini ya istri saya. Nah, kemudian terjadilah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Iya kan? Nah, bukankah itu semua yang membuat hidup kita ini makin bagus gitu loh. Ya, makin meningkat ya. Makin apa ya itu? Ya makin bikin hidup lebih hidup lah misalnya. Dari mana ya? Dari sepedaan itu. Coba misalnya Anda gak bersepeda. Coba misalnya hari itu Anda memutuskan untuk tidur lebih siang. Amblas harinya. Sia-sia. Karena kita bergunakan hari itu untuk memutuskan untuk bersepeda. Akhirnya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru.
dengan kesasar, dengan rute-rute yang menegangkan, ya, tipe-tipe rute yang menegangkan, kemudian tipe-tipe lain yang apalah misalnya pengalaman-pengalaman, ya, yang membuat otak kita ini bekerja, ya, niscaya ya, di dalam otak kita akan timbul baru, sel-sel otak yang baru, yang lama yang nggak pernah dipakai kan akhirnya mati. Nah kalau nggak cepat-cepat digantikan dengan yang baru, renew, bagaimana? Nah bayangkan kalau misalnya berapa persen dari otak kita dibiarkan mati oleh siapa? Oleh kita sendiri. Makanya kita lupa nomor telepon, lupa PIN, lupa nomor rekening, ya, lupa ini siapa ya itu, namanya siapa ya. Nah, jangan sampai ini terjadi pada Anda, dan jangan kaget sekarang ini lupa sudah menghidapi orang-orang yang jauh lebih muda umurnya, ya, menakutkan kan? Nah, padahal solusinya sederhana. Ya, keluar aja dari rumah, bersepedalah, berolahraga, sepedaan. Karena sepedaan ini akan memberi Anda benar-benar hal-hal yang tak terduga. Terutama yang ini, untuk kesehatan otak kita. Jangan sia-siakan ya. Biarkan otak kita ini tumbuh sel-sel otak yang baru untuk menggantikan sel-sel otak kita yang udah lama dan mati. Agar kita selalu sehat, bukan secara jasmani, juga rohani, juga mental. Oke, itu saja episode kali ini. Semoga Anda menemukan atau mendapatkan episode ini sangat bermanfaat sekali sebagai pengingat ya, untuk bersepeda. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu episode selanjutnya. Terima kasih.